Tentang kehamilan kedua, apakah benar kehamilan kedua itu lebih berat dibandingkan kehamilan pertama, begitu? Memang ada beberapa ya yang sering bilang kehamilan anak kedua tuh suka lebih berat dibandingkan anak pertama. Sebenarnya benar nggak sih dok? Terus apakah dokter nih sering menemukan pasien seperti itu atau gimana dok? Sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Apakah kehamilan kedua ini lebih berat? Bisa jadi enggak juga sih. Karena sebenarnya setiap terjadinya kehamilan kita harus lihat lagi ulang. Contohnya gini, pada saat orang di kehamilan kedua nih, misalnya kehamilan pertama dia usianya di 20-an tahun. Pada saat kehamilan kedua ternyata usianya lebih tua gitu ya, misalnya 37 tahun, pasti akan terasa lebih berat karena dari tubuhnya sendiri kan si organ-organnya sudah tidak semudah sebelumnya. Nah, tapi bisa juga yang kehamilannya deket, yang kehamilan pertamanya nggak ada masalah, kehamilan keduanya justru nggak menjadi lebih berat, justru mungkin buat ibunya karena dia sudah ada pengalaman di kehamilan yang pertama ya, jadi ibunya juga lebih siap nih terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan gitu. Jadi harus dilihat case by case-nya sih, apakah kehamilan keduanya ini akan lebih beresiko, lebih bermasalah atau enggak, beda-beda tiap orang. Nah, kalau secara pemeriksaan nih ya dok ya terkait dengan kehamilan, apakah ada yang khusus wajib diperiksa pada ibu dengan kehamilan kedua dan seterusnya dibandingkan dengan kehamilan pertama? Ada perbedaan nggak sih dok? Sebenarnya mungkin harus kita lihat juga bagaimana riwayat kehamilan yang pertamanya. Jadi kehamilan pertama ini bisa memberikan gambaran kita apakah kehamilan keduanya ini akan berjalan lancar atau justru akan beresiko terjadinya suatu masalah. Misal nih, di kehamilan pertama ibunya sudah ada tekanan darah tinggi waktu hamil yang pertama. Tentunya di kehamilan kedua ada beberapa pemeriksaan atau pemantauan yang lebih khusus pada ibunya karena kan dia memang sudah memiliki resiko. Begitupun nanti kehamilan-kehamilan selanjutnya. Tapi kalau misalnya kehamilan pertamanya cenderung tidak bermasalah, ataupun misalnya contohnya persalinan pertamanya lahirnya normal atau sesar, nah itu juga penting. Karena kan sesar tentunya ada bekas luka ya di rahimnya yang memerlukan pemantauan di kehamilan keduanya. Tapi kalau kehamilan pertamanya nggak ada masalah, lancar-lancar aja selama hamil, selama lahiran, sih sebenarnya pemeriksaannya poin-poin utamanya nggak terlalu berbeda di kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Gitu. Berarti kembali lagi kepada riwayat kehamilannya gitu ya dok ya. Sebenarnya dok mungkin bisa kita kabarin juga nih ya ke sahabat-sahabat Hermina, diingatkan lagi. Sebenarnya ibu hamil tuh harus periksa selama kehamilan tuh jangka waktunya berapa lama sih dok? Misalnya sebulan sekali kah, seminggu sekali kah gitu dok? Nah sebenarnya kalau kita bilang baiknya sih ya, baiknya itu setiap bulan 1 kali sampai dia umur kehamilan di sekitar 28-30 minggu. Nanti mulai saat itu kita sarankan pemeriksaan 2 minggu sekali. Nanti pada saat dia sudah masuk usia ateram atau 37 minggu kita sarankan pemeriksaannya 1 minggu sekali. Itu yang optimal banget. Cuman memang kalau kita melihat standar kan beda-beda ya, dari Kemenkes beda, dari WHO beda. Minimal banget itu 4 kali pemeriksaan dalam kehamilan. Jadi 1 kali trimester 1 itu 1-13 minggu. 1 kali trimester 2 yaitu sekitar 13-27 atau 28 minggu. Nah 2 kali trimester 3 itu yang minimal banget, dan syaratnya ya kalau mau yang minimal banget harus kehamilan sehat yang nggak ada masalah gitu ya. Karena kalau ada masalah pasti kan kita harus pantau lebih baik dan lebih sering.